Ya, jaminan sosial ini kan kenapa penting, karena memang gini, jangan sampai orang bekerja itu kan pengennya dia sejahtera. Nah, yang kenyataan yang terjadi banyak sekali bekerja, malahan dia pusing. Bekerja, malahan dia semakin sengsara. Nah, dari jaminan sosial ini pun merupakan bagian dari pendukung kesejahteraan dari pekerja itu sendiri. Yaitu memang harus dilakukan, harus diseriuskan oleh pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Nggak bisa itu pemerintah doang atau mungkin pekerja doang yang memikirkan hal ini atau mungkin pengusaha doang yang memikirkan hal ini. Nah, itu memang itu tiga bagian yang mungkin tidak terpisahkan untuk jaminan sosial dari pekerja. Itu aja. Ya, perlindungan sosial atau jaminan sosial itu sangat penting karena merupakan eh, hak asasi kita juga, hak yang harus kita dapat sebagai warga negara. Karena itu melindungi dari resiko kehidupan. Jadi hidup ini nggak selalu sehat, hidup ini nggak selalu aman, dan hidup ini juga penuh dengan tantangan. Nah, untuk itu kita harus mempunyai jaring pengaman, yaitu jaminan sosial. Kemudian jaminan sosial juga merupakan yang mengangkat harkat hidup kita. Bayangkan kalau kita tidak punya uang, kemudian kita sakit, kita mau minta ke siapa gitu. Makanya dengan adanya jaminan sosial, kita bisa hidup secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain. Jaminan sosial juga uh, mempunyai fungsi sosial yang sangat tinggi. Artinya kalau kita tidak bersama-sama untuk mewujudkan jaminan sosial, kita tidak akan bisa saling membantu. Otomatis kita membutuhkan orang lain untuk bisa hidup secara bersama. Dalam arti kita harus bergotong royong. Nah, kemudian kita juga harus sadar bahwa jaminan sosial ini adalah tanggung jawab dari pemerintah, dari negara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara menjamin jaminan sosial untuk warga negaranya. Maka kenapa kita harus peduli? Karena jaminan sosial ini adalah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk bangsa kita juga. Ini kan minimumnya tentang jaminan sosial kan kita justru melihat di konvensi ILO. Di konvensi ILO itu kan ada 9 poin dari jaminan sosial yang bisa dikatakan sebaiknya diratifikasi oleh pihak negara. Akan tetapi memang fleksibilitasnya ada kemungkinan cukup 3 dari jaminan sosial itu bisa diterapkan di dalam suatu negara. Ya terkait apa Indonesia ini tidak mungkin atau belum meratifikasi dari konvensi ILO ini bisa dikatakan berdasarkan mungkin politik atau mungkin terkait dengan dana yang ada atau mungkin juga terkait tentang kultur dan budaya di Indonesia. Nah, makanya pemerintah berusaha untuk mendekati dari konvensi ILO ini, kita mendekatilah dulu ke ratifikasi dulu deh, gak apa-apa. Kita mendekati dulu jaminan sosial yang ada di konvensi ILO itu. Akan tetapi memang masih terlalu jauh. Nah, makanya inilah yang perlu kita ini revisi undang-undang ini supaya cakupan kepada masyarakat di seluruh Indonesia ini lebih besar. Kalau misalnya menurut datanya aja itu bisa dikatakan baru 2/3 penduduk Indonesia lah. Dari 281 juta itu baru 71 sampai 75 juta yang mengikuti jaminan sosial. 45 juta itu informal. Terus kemana lagi ini yang lain, yang 100 juta lebih ini? Apakah mereka nggak dapat jaminan sosial? Nah, itulah yang perlu
revisi Undang-Undang Jaminan Sosial ini, gimana kita bisa mencakup keseluruhan Indonesia, yang sifatnya Indonesia kan gotong royong. Nah, kita pengen semuanya merasakan jaminan sosial ini. Nah, itulah yang akan kita perbaiki dari yang pertemuan hari ini, mungkin ke depannya juga. Memang sudah cukup bagus jaminan sosial yang ada di Indonesia. Cuma sampai hari ini masih banyak teman-teman pekerja yang informal, mereka belum tercover oleh jaminan sosial sampai sekarang. Ya, selain dari JHT, walaupun JHT itu berdasarkan konvensi ILO itu jadinya tidak sesuai, akan tetapi JHT ini sesuai dengan kultur Indonesia dan juga jaminan pensiun. Mungkin itu yang cakupan harus diperluas, dan itu juga jangan sampai pekerja di Indonesia itu ketika dia pensiun itu hanya 4 tahun mereka bertahan. Kita pengennya terus gitu. Nah, itulah yang pengen kita dorong. Soal pengangguran pun juga hal semacam itu pun juga menjadi, soalnya sekarang kan gelombang PHK semakin banyak. Nah, itulah yang nanti kita akan dorong supaya rakyat Indonesia ya menuju ke arah sejahtera. Yang jelas paling enak tuh kalau tiap bulan kita dapat penghasilan ya, dapat gaji setiap bulan. Walaupun kita nggak kerja, tapi kita dapat pembayaran yang rutin, itu lebih aman buat kita. Dalam arti kalau bisa jaminan pensiun itu setiap bulan kita terimanya. Enak dapat gede, cuma cepat habis. Nah, bingungnya nanti kalau sudah habis, setiap hari, setiap bulannya itu kita nggak punya uang lagi. Jaminan sosial ini harus menjadikan rakyat Indonesia itu bukan menjadi rakyat yang peminta-minta. Makanya jangan ditekankan kepada bantuan sosial, tetapi ditekankanlah kepada jaminan sosial. Karena kita tidak ingin rakyat Indonesia itu menjadi rakyat yang peminta-minta. Itu aja dari kami.